Hai Pedifolk, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jadi, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik nih, yaitu dengan judul Negeri vs Swasta, Beda Jalan, Satu Tujuan. Jadi mungkin Pedifolk ini tahu ya, kayak sering dengar bahwa terdapat stigma bahwa PTN itu lebih bagus daripada swasta ataupun PTS ini lebih bagus daripada PTN. Tapi kira-kira bener nggak sih kayak gitu? Atau mungkin banyak keunggulan-keunggulan dari PTN atau PTS yang sering terlewatkan sehingga tidak terlihat. Nah, pada Middle Ground kali ini kita menghadirkan berbagai narasumber dari beberapa PTN dan PTS yang ada di Malang. Langsung saja kita mulai diskusi kali ini dengan pikiran terbuka dan saling menghargai. Langsung saja kita mulai, selamat menonton! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuven Febrian Swenda, biasa dipanggil Yuven. Saya dari Fakultas Teknik, berasal dari Politeknik Negeri Malang. Halo semua, perkenalkan nama saya Juwananta Kemasya Putra, biasa dipanggil Juan, dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan saya Ridityo Arjunanda, bisa dipanggil Arjuna. Saya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Universitas Brawijaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aswin Gozirahman, biasa dipanggil Aswin. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. Halo semuanya, perkenalkan saya Marcelino Ignatius Gunawan dari BINUS ed Malang. Untuk fakultas saya BINUS Business School. Salam kenal. Halo, perkenalkan nama saya Andrew Stein Christopher, biasa dipanggil Andrew. Saya dari Fakultas Teknologi dan Desain dari Universitas Majong. Salam kenal semuanya. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Ici selaku moderator untuk Middle Ground pada hari ini. Jadi mungkin saya izin untuk langsung melanjutkan ke pertanyaan pertama saja. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, sebelum sampai di perguruan tinggi pilihan Anda, pernahkah Anda mendaftar di PTN untuk mahasiswa PTS dan PTS untuk mahasiswa PTN? Mungkin bagi yang pernah mendaftar di kedua unit tersebut bisa mengangkat tangan. Oke, mungkin kepada Yuven dipersilakan untuk menceritakan sedikit. Mungkin cerita sedikit, meskipun tujuan saya untuk berkuliah itu adalah masuk ke PTN, namun pasti setiap kita memiliki suatu keraguan, suatu ketakutan, ya kan. Nah, waktu saya mendaftar di PTN, saya memiliki keraguan dan ketakutan bahwa saya tidak dapat masuk ke PTN tersebut, sehingga saya mengambil langkah untuk memiliki cadangan atau memiliki plan B, yaitu adalah mendaftar di suatu PTS yang bertujuan supaya jika terjadi suatu hal yang tidak saya inginkan, saya memiliki cadangan atau memiliki backingan sehingga tidak terjadi seperti gap year dan sebagainya, seperti itu. Oke, terima kasih Yuven. Mungkin selanjutnya pada Juan. Oh baik, terima kasih atas waktunya. Kurang lebih pendapat saya sama Yuven. Jadi sebagian besar calon mahasiswa ya, mungkin mereka itu lebih memilih atau tujuan awalnya itu ke perguruan tinggi negeri. Namun dengan persaingan yang cukup ketat, sebagian besar itu mungkin dengan persaingan tersebut menimbulkan keraguan ataupun menimbulkan pikiran-pikiran yang sekiranya apakah saya keterima di PTN atau tidak. Nah, dengan untuk menalang ataupun istilahnya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, mungkin sebagian besar juga sebagai backupnya itu daripada gap year bisa daftar ke PTS. Dan PTS itu gak kalah unggul juga dengan PTN. Banyak sekali PTS-PTS yang istilahnya lebih dari PTN kayak gitu. Jadi setuju sih gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Juan. Selanjutnya mungkin kepada Aswin. Kalau aku setuju dengan itu karena gini, aku sendiri tuh memilih universitas terutama tuh lebih ke akreditasi program studi tersebut atau fakultas. Jadi bukannya menyepelekan sebuah nama dari PTN atau PTS, tapi aku jujur dari aku sendiri itu lebih memandang kayak gimana akreditasi tersebut unggul atau enggaknya. Aku lebih memandang ke situ karena walaupun di luar sana banyak yang berpandang buruk tentang PTS ataupun sebaliknya, tapi aku tetap mendaftar keduanya karena aku lebih
memandang dari akreditasi program studi. Baik, terima kasih Aswin. Untuk selanjutnya apabila menyetujui pernyataan yang saya sebutkan bisa mengangkat tangan. Baik, untuk yang pertama yaitu biaya PTN lebih terjangkau, tetapi PTS sering unggul dalam fleksibilitas dan inovasi. Mungkin untuk yang setuju bisa mengangkat tangan. Baik, mungkin kepada Marcel, dipersilakan untuk menjawab terlebih dahulu. Dari saya sendiri, saya setuju dengan pertanyaan tersebut. Kenapa? Karena mungkin dari segi biaya, PTS memang tergolong lebih mahal. Namun, biaya tersebut akan digunakan untuk riset yang mendalam, untuk kepentingan edukasi, ataupun program studi yang akan digunakan di dunia industri. Sehingga memang PTN itu lebih murah, namun untuk PTS-nya sendiri juga mahalnya itu karena ada kualitas, tapi tidak terlalu berbeda jauh dengan yang PTN. Gitu. Untuk yang tidak setuju mungkin ingin menimpali. Ya, sebenarnya bukan tidak setuju, namun lebih ke benar di PTN itu lebih murah dan di PTS biasanya lebih mahal. Namun bukan berarti di PTN itu kita tidak berinovasi sama sekali. Pasti di dalam setiap kampus ada inovasi tersendiri, ada suatu karya-karya tersendiri yang dimana itu tidak bisa digolongkan kayak PTS tuh lebih unggul di dalam inovasi A, di dalam inovasi B dan sebagainya. Jadi perguruan tinggi itu pasti memiliki suatu inovasi, suatu keunggulan yang di situ tidak perlu dilihat dari biaya. Seperti itu mungkin. Mungkin kita bisa lanjut ke pernyataan selanjutnya, yaitu kebanggaan masuk PTN terasa sejak awal, sedangkan kebanggaan kuliah di PTS biasanya lahir setelah pembuktian. Untuk yang setuju, mungkin bisa mengangkat tangan. Baik, mungkin kepada Juan dipersilakan. Saya setuju dengan pernyataan tersebut karena kenapa? Pada faktanya, PTN lebih mendapatkan ataupun lebih banyak peminatnya karena suatu rasa kebanggaan untuk masuk PTN tuh hanya lebih besar karena melihat dari kuota ataupun dari peminat dari calon mahasiswa seluruh Indonesia itu benar-benar unggul banget kalau semisal masuk di PTN seperti itu, karena alumni hebat pun lebih sering tercipta di perguruan tinggi negeri seperti itu, Pak. Apalagi sekarang ini banyak sekali perguruan tinggi negeri yang udah top ranking in the world seperti itu. Cukup. Ya, mungkin untuk pernyataan saya sama dengan Juan. Kalau dilihat secara langsung gitu ya, kita melihat maba-maba yang baru masuk ke PTN pasti kalau setiap mendapatkan pengumuman lulus atau yang biasanya biru ijo-ijo, itu besoknya atau sorenya itu langsung buat JJ, jedak-jeduk. Kebanyakan seperti itu. Berarti mereka menunjukkan bahwa saya itu bangga bisa keterima di PTN. Itu wujud bangganya mereka. Sedangkan kalau di PTS mungkin tidak terlalu banyak yang membuat seperti itu, jadi tidak terlihat langsung, tapi mereka dengan seiring berjalannya waktu akan merasa bangga bahwa ini aku masuk PTS juga tidak kalah dengan yang ada di PTN. Gitu. Oke, sebelumnya bukannya saya tidak setuju ataupun tidak sepakat sama sekali, akan tetapi lebih ke saya terkait dengan stigma bahwasannya PTN itu suatu kebanggaan. Iya, emang betul. Ketika kita itu membuka pengumuman, let's say hasilnya keterima, itu pasti bangga akan hasilnya. Akan tetapi dalam kasus saya sendiri, saya juga merasakan bahwasanya itu hal yang biasa aja. Nah, itu rasanya bukan di awal, akan tetapi justru di akhir gitu. Sebagai contoh, teman saya juga ada yang di PTS, dia keterima di PTS itu awal-awal justru malah ngerasa tidak bangga sama sekali, seperti lesu, terus kecewa gitu. Akan tetapi dia itu merasakan hal yang sangat-sangat bangga gitu di masa pertengahan atau udah melakukan semester yang udah mereka jalani gitu. Kenapa? Mereka menang lomba, terus menang kayak banyak banget penghargaan, terus melaksanakan edukasi di sana tuh benar-benar menikmati fasilitas yang ada di PTS. Jadi bukannya saya tidak setuju, lebih ke pendapat saya bahwasanya rasa bangga ataupun tidak itu biasanya tergantung juga, bisa di awal, iya bisa, tapi ya di akhir juga bisa, seperti itu. Baik, selanjutnya kita beralih ke pernyataan berikutnya, yaitu PTN punya nama besar, tetapi PTS kadang lebih adaptif dengan kebutuhan industri. Mungkin kepada yang setuju bisa mengangkat tangan. Baik, mungkin karena semuanya setuju bisa kepada Andrew dipersilakan. Ya, kalau dari menurut saya sendiri, itu saya menyetujui itu karena pada nyatanya rata-rata itu seperti PTS itu penjurusan mereka itu rata-rata kan banyak itu kayak dari investor,
dari kampusnya PTS itu kayak saya ingin bibit unggul. Jadi setelah lulus kuliah di sini kita sudah bisa pantau kamu masuk perusahaanku. Jadi itu benar-benar ada nyatanya. Jadi kayak kalau di PTS itu kan lumayan lebih gampang loh untuk masuk kerja apalagi dengan koneksi. Tapi nggak memungkinkan juga PTN itu nggak bisa seperti itu karena di dalam saya ada teman-teman juga rata-rata PTN itu mereka bahkan sudah lebih siap kerja daripada PTS. Jadi itu tergantung pribadinya masing-masing. Saya setuju terkait pernyataan sebelumnya bahwasanya PTN tuh memiliki nama yang lebih istilahnya tuh akreditasinya oke gitu. Kayak misalkan sebagai contoh kita ada yang namanya stigma top 10 PTN di Indonesia gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwasannya PTN itu lebih unggul dalam akreditasi misalkan sebagai contoh. Nah, akan tetapi itu bukan hal yang benar seperti itu. Di PTS pun ada yang namanya jurusan yang lebih terbarukan dan juga adaptif terkait dengan masa depan. Sebagai contoh, ada yang namanya kayak data science, terus nanoteknologi, AI, dan banyak banget di PTS, maaf. Nah, maka dari itu, menurut saya lebih ke inovasi yang ada di PTS ini lebih gahar ataupun lebih maju daripada PTN. Akan tetapi untuk kualitas pun mereka pun nggak ada yang tinggi ataupun yang rendah, justru mereka itu sama. Tinggal saling melengkapinya di industri mana dan PTN-nya juga mau di ranah yang apa seperti apa gitu. Baik, kita bisa beralih ke pernyataan selanjutnya, yaitu kehidupan organisasi di PTN biasanya lebih berwarna, tetapi jaringan alumni PTS tidak kalah solid. Apakah untuk yang setuju mungkin bisa mengangkat tangan? Baik, karena tidak ada yang setuju mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Mungkin apakah ada yang menyampaikan pendapatnya? Baik, pada Indro dipersilakan. Untuk pernyataan sebelumnya itu menurut saya itu kurang relevan lah dengan apalagi kita yang semisal ada yang maba, ada yang sudah angkatan tinggi. Karena di PTN maupun di PTS itu kan pasti memiliki kayak program kerja masing-masing, organisasi masing-masing. Jadi kayak bukan terpacu harus ada kaderisasi di dalam setiap PTN ataupun PTS. Jadi menurut saya itu kurang relevan dengan apa yang diharapkan sama diri kita. Sebagai contoh, saya harapannya masuk kampus ini di PTS, saya nggak mau organisasi. Tapi setelah masuk PTS, oh kelihatannya seru ini organisasi. Dan akhirnya saya seperti merasakan adiksi organisasi sebenarnya. Baik, terima kasih. Izin menambahkan pendapat terkait dengan stigma bahwa organisasi di PTN itu di PTS tidak kalah solid. Sebenarnya kedua belah kubu ini sebenarnya mungkin memiliki program kerja masing-masing di setiap organisasi. Namun bagi saya yang saat ini juga sedang bergabung di organisasi di PTN, bahwa di PTN pun saat ini juga ada program yang namanya itu kayak sambang alumni. Jadi di organisasi saya yang saya jalanin saat ini itu benar-benar ikatan alumni itu benar-benar dijaga. Jadi setiap ada mahasiswa akhir semester mau lulus itu nanti pasti akan ada namanya dipertemukan dengan alumni-alumni yang telah bekerja di beberapa perusahaan seperti itu. Jadi benar-benar kita itu apalagi di teknik ya, kita benar-benar menjaga hubungan tali antar alumni seperti itu. Jadi outputnya nanti agar adik-adik tingkat itu nantinya bisa bekerja di berbagai bidang sektor industri seperti itu. Cukup. Baik, kalau sudah cukup maka kita bisa lanjut ke pernyataan selanjutnya, yaitu alma mater berpengaruh pada karir lebih kepada labelnya daripada kemampuan. Untuk yang setuju bisa mengangkat tangan. Baik, mungkin kita bisa mulai dari Yuven dulu. Oke, sebelumnya saya setuju karena dilihat dari kondisi nyata di lapangan, banyak perusahaan itu yang pertama dinilai itu pertama dari lulusan mana. Dan itu tidak bisa dipungkiri memiliki aspek yang sangat besar dari situ. Pasti yang pertama dilihat itu dari lulusan kampus mana, memiliki alumni apa tidak dari jurusan tersebut, dari kampus tersebut di perusahaan, misal perusahaan A, B, dan C. Jadi seperti itu. Memang betul yang pertama-tama yang harus dilihat itu tentu harus kemampuannya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa perusahaan tetap lebih mempercayai dilihat dari mana lulusan tersebut berasal. Mungkin seperti itu. Benar yang dikatakan saudara di sebelah saya bahwa memang alma mater sangat berpengaruh terhadap pekerjaan. Pada faktanya, saya sering kali mendengar beberapa kisah atau beberapa cerita dari teman-teman alumni yang telah bekerja bahwa sebenarnya pada era saat ini tuh kompetisi memang diperhitungkan. Namun ada faktor X atau bisa dibilang faktor X-nya itu peluang untuk masuk di salah satu sektor perusahaan itu lebih besar jikalau orang ini itu
berasal dari alumni salah satu perguruan tinggi yang bergengsi dan juga memiliki alumni yang ketat ataupun memiliki banyak alumni yang bekerja di sektor industri tersebut. Jadi bisa dibilang alma mater itu berpengaruh terhadap dunia kerja seperti itu. Cukup. Mungkin untuk yang tidak setuju, baik dipersilakan. Menurut cerita-cerita juga dari teman-teman orang tua saya, teman-teman saya sendiri yang sudah tergolong ikut perusahaan suatu industri atau perusahaan, mereka bilang itu memang benar adanya. Ada variabel yang nggak bisa dipungkiri, alma mater berpengaruh. Cuman seperti HRD mereka ataupun orang-orang yang di dalam mereka, itu mereka akan membandingkan, oh kenapa lulusan ini kok ternyata pekerjaan mereka seperti ini, kok nggak sesuai ekspektasi kita. Dan alhasil menurut saya itu bukan salah satu faktor yang harus dipertahankan gitu. Bukan jadi stigma, karena kalau stigma alma mater itu berpengaruh, itu sama aja kayak kita mendiferensiasi semua PTN ataupun PTS yang ada. Baik, apabila sudah cukup, kita bisa lanjut ke pernyataan selanjutnya, yaitu pendaftaran ke kampus layak dipertimbangkan dengan catatan siap menghadapi realita. Untuk yang setuju bisa mengangkat tangan. Baik, mungkin kepada Marcel dipersilakan. Saya berada di kubu setuju. Mengapa? Karena sebelum kita masuk ke PTN atau PTS atau perguruan tinggi manapun itu, kita pasti mempertimbangkan bukan ke lebih bagus yang mana sih, lebih ke kita lihat lingkungannya juga, kita lihat dari lulusannya juga. Kemudian kita kan juga harus memplanning untuk kuliah itu kita mau ngapain sih? Kalau cuma ngikut-ngikutin doang kan ya buat apa? Makanya saya setuju dengan pernyataan itu tadi. Ika, terima kasih. Izin menambahkan terkait dengan statement bahwa sebelum mendaftar di PTN kita harus mengetahui kondisi faktanya. Emang setuju, karena mungkin ya banyak juga teman-teman sebelum mendaftar di PTN pasti mereka juga melihat dan juga menanyakan kepada mungkin alumni yang telah keterima di salah satu PTN yang mungkin nantinya akan dia pilih, itu bagaimana sih terkait dengan kehidupan sosial di kampus. Kemudian bagaimana sih terkait dengan dosen-dosen pengajar, bagaimana terkait dengan ekonomi, yang terpenting mungkin ekonomi dari suatu daerah yang PTN atau apa ya, istilahnya kayak PTN yang berada di daerah tersebut. Kayak kalau di daerah Malang atau Surabaya itu nanti semisal dari segi makanan atau segi barang-barang itu bagaimana, seperti itu. Jadi benar-benar faktor terkait dengan memilih sebelum mendaftar itu kita memikirkan bagaimana kehidupan di realitanya tuh memang penting, kayak gitu. Setuju sih. Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk yang tidak setuju mungkin ingin menyampaikan pendapatnya. Baik, dipersilakan Mas Win. Oke, mungkin dari teman-teman dari yang udah menyampaikan pendapatnya tadi, saya agak kurang setuju karena menurut saya untuk menghadapi realita tersebut, entah itu dalam kehidupan atau di dalam kampus, di dalamnya kan kita harus cross check dulu ya dari awal dulu untuk kehidupannya gimana, mungkin dari segi biaya, pendidikan dan lain segala macam yang bersangkutan. Menurutku itu enggak 100% benar karena kebanyakan mungkin dari teman-teman PTN mendengarkan cerita dari PTS tuh malah syok sendiri, kok mungkin lebih enak atau mungkin lebih irit, dan begitupun juga sebaliknya. Jadi saya agak kurang setuju karena sepengalaman saya di realita di lapangan itu tuh banyak anak PTN yang malah agak syok dengan di kehidupan anak-anak PTS yang begitu jauh lebih murah atau pendidikannya lebih enak dimengerti gitu sih. Kita bisa lanjut ke pernyataan selanjutnya, yaitu fokus utama pendidikan tinggi bukan status dari kampusnya, melainkan pencapaian kompetensi. Untuk yang setuju bisa mengangkat tangan. Baik, mungkin kepada Arjuna dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Terkait dengan statement tadi, saya lebih condong ke setuju. Kenapa? Menurut saya, walaupun suatu akreditasi kampus ataupun nama dari kampus itu menentukan salah satu value untuk kita melamar di suatu pekerjaan ataupun melamar di suatu instansi manapun, itu adalah salah satu nilai plus. Akan tapi tidak memungkinkan juga bahwa di kasus lain kita harus meninggikan kompetensi kita. Sebagai contoh, kita harus aktif misalkan di LinkedIn, kita menawarkan diri kita lah. Istilahnya kan di LinkedIn tuh kayak pasar yang dimana kita akan memasarkan diri kita di sosial media yang lebih profesional sebelum kita ke jenjang karir gitu. Nah, di nilai sini tuh menurut saya akademikal dan juga value dari kita itu harus benar-benar dinaikkan juga. Jadi kayak tidak asal memakai nama kampus. Sebagai contoh, kita keterima di top PTN, let's say di kampus salah satu yang top gitu. Nah, kita udah lulus dan mau rekrut
open recruitment dan kita melamar di salah satu pekerjaan misalkan. Nah, kita nggak bisa dong kayak misalkan memakai nama kampus tersebut. Kita harus juga menawarkan kompetensi dari diri kita sendiri agar biar setara seperti itu. Saya izin menambahkan, kebetulan saya juga setuju dengan pernyataan tersebut karena seperti yang kita tahu, nama kampus itu hanya mengantarkan kita sampai ke kursi HRD saja. Tapi supaya kita sustain dalam artian kita bertahan dalam suatu perusahaan itu juga berasal dari kemampuan yang kita punya. Jadi memang harus ada kemampuan yang kita punya yang dibutuhkan oleh perusahaan supaya kita bisa bertahan di sebuah industri. Baik, apabila sudah cukup, kita bisa lanjut ke pernyataan yang terakhir. Lulusan PTN sering dianggap unggul di teori, sedangkan lulusan PTS sering unggul di praktik. Untuk yang setuju bisa mengangkat tangan. Baik, mungkin kita bisa mulai dari yang setuju terlebih dahulu. Dipersilakan. Mungkin kalau dari saya mengapa kok saya setuju? Karena ya beberapa kasus yang saya lihat itu PTN lebih ke mengajarkan ke mahasiswanya itu mengapa sebuah situasi ini terjadi. Sedangkan kalau di PTS, kalau dari POV saya atau pandangan saya, itu bagaimana cara mengatasi supaya ini tidak terjadi. Contoh kasusnya, mengapa pemanasan global terjadi? Karena bla 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 bla. Sedangkan kalau di PTS lebih ke sepengalaman saya lebih ke ditekankan bagaimana supaya pemanasan global itu tidak terjadi. Begitu. Terima kasih. Mungkin selanjutnya untuk yang tidak setuju bisa memberikan pendapatnya. Mungkin baik, dipersilakan. Sebenarnya kalau dilihat dari apakah PTN unggul lebih dari teori dan PTS lebih dari praktek, sebenarnya kita breakdown lagi terkait dengan di step masing-masing perguruan. Nah, di step masing-masing perguruan itu ada yang namanya program sarjana dan juga diploma. Nah, menurut saya setiap PTN tuh memiliki keunggulan masing-masing. Kalau di sarjana tuh lebih ke teori karena kenapa? Di inputnya di bidang, khususnya di bidang saya, di bidang teknik, itu nanti output sebagai engineer itu sarjana S1 itu nanti lebih ke menganalisis dan mendesain. Sedangkan di diploma itu nanti lebih ke praktiknya. Jadi lebih ke lapangannya, lebih ke menganalisis permasalahan yang ada di lapangan langsung seperti itu. Jadi kalau di diploma itu lebih ke terjun langsung. Jadi kalau misal dibilang kalau PTN lebih unggul teori atau PTS lebih unggul dari praktek itu menurut saya kurang fair karena setiap PTS dan PTN itu memiliki dua strata berbeda kayak gitu. Ada yang sarjana dan juga yang diploma. Cukup. Oke, kalau untuk menanggapi PTN lebih unggul dari teori terus PTS lebih unggul dengan praktik, menurutku itu kurang setuju sih. Soalnya gini, pasti di PTN dan PTS itu memiliki program masing-masing yang ditujukan kepada mahasiswa. Lanjut lagi bagaimana mahasiswa tersebut meresapi atau melakukan atau menjalankan program yang sudah difasilitasi oleh kampus. Jadi menurutku bukan arah ke kampusnya, tapi bagaimana mahasiswa tuh menjalankannya. Bukan dari PTN atau PTS, itu enggak. Jadi pure murni dari mahasiswa itu sendiri. Setelah menyampaikan berbagai pendapat, kini para peserta diharapkan dapat menyepakati hal yang menjadi poin-poin yang menjadi kesamaan dan kesepakatan dari diskusi middle ground kali ini. Baik, terima kasih. Izin menyampaikan statement terkait dengan jalan tengah dari kami bahwa sebenarnya antara PTN dan PTS itu memiliki keunggulan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Tergantung bagaimana kita sebagai mahasiswa itu menempatkan diri, bagaimana cara kita untuk mengambil kesempatan ataupun benar-benar memanfaatkan kekurangan dan kelebihan di setiap PTN masing-masing yang kita tempati seperti itu. Jadi kalau dibilang keunggulan atau kekurangan, setiap PTN pasti memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan mencari celah ataupun mencari value dari diri kita masing-masing untuk nantinya outputnya lebih ke mengarah pada dunia pekerjaan yang nantinya juga bisa bersaing dengan top-top PTN seperti itu. Jadi gak ada halangan bagi kita untuk istilahnya, oh PTN-ku tuh kurang kayak gini. Oh PTN-ku tuh kayak gini. Jadi tergantung bagaimana pribadi kita sih untuk memposisikan diri. Seperti itu, cukup. Oke, kesimpulan dari yang sudah kami diskusikan hari ini mungkin soal PTN dan PTS semuanya itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, kembali lagi ke pribadi tiap mahasiswanya yang ada, bagaimana mereka bisa berproses di dalam setiap kampus mereka, dan juga bagaimana mereka bisa keluar dari zona nyaman dan mengupgrade setiap value yang ada dalam setiap kehidupan mahasiswa-mahasiswa yang ada, supaya setelah lulus dari PTS maupun PTN bisa menjadi lulusan yang siap bersaing bukan cuman
di tingkat internasional, namun di tingkat global juga. Ini seperti itu. Oke, terkait dengan closing statement bahwasannya terkait kesepakatan antara PTN dan juga PTS, dari saya sendiri bahwasannya setiap PTN dan juga setiap PTS yang ada di Indonesia itu ada kelemahan dan kekurangannya masing-masing dan ada plus minus di sektor masing-masing bidang. Sebagai contoh stigma-stigma yang ada di masyarakat dan ada di seluruh lingkungan yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, akan tapi kami sepakat bahwasanya semua PTN dan PTS di Indonesia memiliki kesempatan dan juga chance yang sama. Tergantung terkait dengan masing-masing dari kita gimana meng-engage dan membawa insightful terkait dengan kampus masing-masing. Sebagai contoh, kita pengen ke top company ataupun di Big Four ataupun dimanapun yang ada di pengen kita apply, kita bisa banget memanfaatkan PTN dan PTS yang ada di kita masing-masing buat studi gitu. Nah, tergantung, kembali lagi, kita bisa nggak membawa nilai meritokrasi di diri kita sendiri. Seperti itu. Setelah apa yang didiskusikan tadi, setelah kita berenam berdiskusikan, menurut saya kesimpulan saya pribadi itu kayak semua tuh sama antara PTS dan PTN. Walaupun di setiap PTN itu memiliki keunggulan dan kekurangan, begitupun sebaliknya. Tapi untuk jenjang karir, nama kampus tuh nggak sepenuhnya atau nggak 100% dipakai untuk masuk ke perusahaan atau PT-PT. Mungkin itu PT ternama atau perusahaan-perusahaan yang terpandang lah. Tapi bagaimana cara individu tersebut atau mahasiswa tersebut mengolah soft skill, cara relasi mungkin, terus koneksi untuk lowongan kerja mungkin. Nah, itu menurut saya semua itu sama. Tergantung cara kita melakukan, menjalani, itu sih. Mungkin itu kesimpulan saya. Baik, kalau dari saya pada intinya PTN dan PTS itu memiliki kesempatan yang sama, memiliki chance yang sama. Tinggal kalian saja yang memanfaatkannya bagaimana, memanfaatkan fasilitas, relasi, kemudian edukasinya. Tinggal kalian saja yang memilih mau yang mana, mau yang baik atau yang kurang. Dan kalau misalkan diibaratkan PTN PTS itu adalah kapal, kalian itu adalah nakodanya. Tinggal kalian mau mengarahkan kemananya saja. Begitu. Terima kasih. Ya, kalau dari saya sendiri closing statement yang saya simpulkan dari teman-teman yang juga kita sepakatin, bagaimana cara kita mengolah sumber daya yang ada entah dari PTN, PTS maupun di dalam perguruan tinggi itu ada kekurangan dan kelebihan, itu pun bukan salah satu faktor penghambat kita dalam menunjang karir kita ke depannya. Semua itu tergantung dari kayak kita ini mau nentuin arah dulu ini, arahnya kemana. Mungkin di dalam PTN maupun PTS sudah memiliki tips and trick dari masing-masing, entah dari angkatan atau dari kampus sendiri, tentang kayak lebih baik gini. Tapi kalau dari diri kita sendiri nggak mengambil kesempatan itu, ya juga hasilnya sama aja, zong gitu. Jadi kesimpulan yang menurut saya juga kita sepakatin, benar-benar apapun jalannya itu harus kita sendiri yang berjalan. Terima kasih. Singkat saja, ibaratnya kayak PTN itu membuat emas dari emas, PTS tuh membuat emas dari tanah liat. Dari diskusi hari ini kita mengetahui dari narasumber-narasumber kita yang luar biasa bahwa memang PTN dan PTS itu memiliki keunggulan masing-masing yang tidak bisa selalu kita bandingkan. Mungkin PTN dikenal dengan nama besar dan sejarah panjangnya, kemudian PTS yang sering unggul dalam inovasi dan kedekatannya dengan dunia industri. Namun pada akhirnya yang menentukan kualitasnya sendiri bukan hanya nama kampus, tetapi bagaimana mahasiswa tersebut mengambil peluang dan usahanya dan juga kompetensi mereka. Jadi, baik negeri maupun swasta, hanyalah jalan dan yang membuatnya berarti adalah bagaimana mahasiswa tersebut menjalaninya. Terima kasih untuk semua narasumber dan juga penonton yang telah mengikuti diskusi pada hari ini. See you di middle ground berikutnya, Pedivox. Terima kasih.